Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video online ya, pembelajaran online masih tentang presentation skills, high impact presentation skills ya. Bagaimana membuat dan mendesain dan mendelivery presentasi dengan wow. Ya. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar mengenai outline style ya. Tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana menyusun konten ya. Jadi konten itu adalah backbone dari sebuah presentasi ya. Kalau kontennya maknyus, mudah-mudahan Anda juga delivery-nya juga akan terbantu ya, dan audiens Anda menjadi senang. Tapi kalau kontennya abal-abal, ya, audiens Anda bisa boring dan kemudian masuk telinga kiri ya, keluar telinga kanan. Ya. Nah, dalam menyusun konten ini ada beberapa pilihan outline style, Mas. Ya, jadi seperti yang tertampil di dalam slide di depan Anda ini ya, ada banyak pilihan style outline. Ya. Yang pertama adalah list. Jadi list ini adalah bagaimana Anda menyusun presentasi Anda dalam bentuk list atau daftar. Contohnya misalnya 7 Habits of Highly Productive People ya, 7 kebiasaan baik orang-orang produktif. Jadi Anda melis menjadi 7 elemen. Atau misalnya Anda presentasi mengenai listnya seperti ini Mas ya, 5 alasan kenapa sarjana S1 masih menganggur. Ya, 400.000 sarjana S1 masih menganggur. 5 alasan kenapa 400.000 sarjana S1 masih menganggur. Itu presentasi yang judulnya saja sudah membuat orang tertarik gitu ya. Dan bentuknya list. 5 alasan kenapa sarjana masih menganggur. Itu bentuknya list, Mas. 7 Habits of Highly Productive People misalnya. Atau satu lagi misalnya yang menarik ya, 7 Steps to Financial Freedom. Jadi 7 langkah meraih kebebasan finansial. Itu juga bentuk presentasi dalam bentuk list. Ya, jadi nanti saya akan tunjukkan contohnya juga. Ya, itu bentuk list, Mas. Mudah. Ya, dan menurut pengalaman saya bentuk list seperti itu mudah dipahami ya, karena sistematis. Dengan menuliskan presentasi Anda dalam bentuk list itu menjadi mudah sistematikanya ya. Alasan pertama, alasan kedua, alasan ketiga dan keempat dan seterusnya. Atau habit pertama, habit kedua, habit ketiga dan seterusnya. Jadi itu cocok untuk berbagai tema yang mungkin mengenai seperti tadi ya. Untuk berbagai tema ya. Nah, kemudian yang contoh kedua adalah yang bentuk kedua, style outline kedua adalah naratif, Mas. Ya, jadi Anda mencoba mengajak audiens Anda untuk mendengarkan cerita presentasi yang mengalir. Ini narasi ini cocok mungkin untuk presentasi-presentasi dalam bentuk untuk company profile. Ya. Anda mau mengenalkan profil perusahaan Anda ke depan audiens, itu mungkin menurut saya yang cocok adalah bentuknya narasi, ya cerita, ya, storytelling, naratif, ada cerita lah. Ya. Atau Anda misalnya mau presentasi mengenai kisah sukses Chairul Tanjung misalnya ya, presentasinya mengenai kisah sukses Chairul Tanjung ya, CT ya. Anda cerita naratif lah, cerita sejak dia dari kecil anak tukang singkong, ketika kuliah dia jualan buku gitu ya, sampai sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia ya, itu naratif ya, bentuknya paling cocok naratif, Mas ya. Company profile, kisah sukses itu cocok dipresentasikan dalam bentuk naratif. Ya. Nah, yang ketiga adalah contoh yang lain lagi nih, Mas, outline yang style yang lain ya, permasalahan dan solusi. Nyatakan permasalahan, penyebabnya, dan kemudian solusinya serta kesimpulan. Ya. Jadi ini cocok untuk berbagai presentasi dalam perusahaan ya. Contohnya misalnya Anda mau presentasi mengenai kenapa tingkat motivasi kerja karyawan Anda menurun. Ya. Anda paparkanlah permasalahannya. Dalam 12 bulan terakhir terjadi banyak karyawan yang resign. Sebagian besar yang lainnya motivasinya menurun. Sehingga kinerja perusahaan menurun juga. Produktivitasnya menurun, salesnya menurun, banyak proyek yang terlambat. Itu permasalahan. Kemudian Anda analisa kenapa. Ya, ternyata motivasi kerja karyawannya turun, Mas. Ya, Bapak, Ibu-ibu misalnya Anda cerita seperti itu. Kenapa motivasi kerja karyawan turun? Anda analisalah faktornya. Mungkin karena gajinya tidak wow, tidak maknyus ya gajinya, Mas. Atau kedua, mungkin lingkungan kerjanya tidak kondusif ya, banyak terjadi konflik. Alasan ketiganya mungkin sumber dayanya ya. Sumber daya pendukungnya kurang lengkap ya, laptopnya kurang banyak ya, atau sumber daya logistiknya kurang banyak ya, kurang pas ya. Kendaraannya kurang gitu ya. Sehingga ketika mau kerja selalu harus saling menunggu karena peralatannya tidak cukup misalnya. Alasan yang
Empat, mungkin misalnya karena rata-rata karyawan tinggalnya jauh dari kantor, sehingga mereka selalu kena macet di jalan. Karena macet 2 jam di jalan, sampai kantor sudah lemas, sudah loyo, ya, rambutnya acak-acakan. Itu contoh Mas ya. Jadi permasalahannya motivasi kerja menurun, Anda coba bedah, analisa penyebabnya apa, dan kemudian berikan solusinya. Solusinya apa? Ya, kalau gajinya kurang ya solusinya dinaikkan misalnya. Sepanjang perusahaannya punya uang Mas ya. Atau dikasih bonus. Ya, kalau fasilitasnya kurang ya kita harus investasi untuk membeli fasilitas-fasilitas baru. Atau kalau karyawannya jaraknya kantornya jauh dengan rumah ya kenapa tidak kita perkenalkan kebijakan kerja dari rumah, teleworker gitu ya, misalnya. Itu contoh satu tema presentasi yang menarik ya. Jadi Anda membentangkan problemnya, motivasi kerja turun, kemudian Anda analisa penyebabnya apa, dan kemudian Anda kasih solusi. Ya. Itu sering terjadi di perusahaan ya. Bisa masalah karena produk defect, atau motivasi kerja menurun, atau penjualannya menurun. Ya, itu semua bisa dibedah dan dipresentasikan dalam bentuk problem, penyebab, solusi. Itu menarik itu Mas, presentasi yang menarik. Yang berikutnya mirip juga sebenarnya ini Mas ya, sebab akibat ini mirip sebenarnya ya. Nyatakan penyebabnya dan terangkan akibatnya ya. Tadi penyebabnya motivasi kerja menurun ya karena tadi ya gajinya kurang, lingkungan kerjanya kurang kondusif, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah itu akibatnya ya tadi, karena motivasi kerja menurun, banyak yang resign, kemudian juga produktivitasnya menurun, penjualannya juga menurun. Jadi mirip ini. Ya. Jadi permasalahan dan solusi sama sebab akibat ini mirip. Ya. Jadi intinya Anda memetakan permasalahan, membedah penyebabnya, dan memberikan solusi yang kredibel, ya. Solusi yang tuntas. Nah berikutnya ya, di dalam slide berikutnya Anda bisa melihat outline style berikutnya ya, topical. Topical itu artinya bagi topik utama menjadi beberapa subkelompok. Ya, contohnya seperti ini tadi ya presentasi saya ya, saya bagi topiknya menjadi bagaimana menyusun konten, menyusun desain, mendelivery. Nanti waktu delivery juga saya bagi lagi menjadi subtopik. Subtopik bahasa tubuh, subtopik intonasi gitu ya. Kemudian subtopik bagaimana menghadapi pendengar yang ngeyel gitu ya. Jadi dibagi menjadi beberapa topik. Itu sering juga ya dalam presentasi saya di modul lainnya, subtopik seperti itu. Dan style yang terakhir adalah pertanyaan jurnalistik ya. Jadi Anda bisa menggunakan model outline presentasi seperti jurnalisme itu ya. Apa masalahnya, siapa yang terlibat, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, 5W 1H, ya, where, when, what, ya, why, kemudian how-nya. Ya, jadi sama ini mungkin Anda membedah masalah dalam kantor Anda ya. Kenapa proyek banyak terlambat? Ya, Anda bisa bedah itu dengan pertanyaan apa masalahnya proyek terlambat, kapan, ya proyeknya di mana, bagaimana kok bisa terlambat, dan seterusnya. Jadi itu 5W 1H. Ya, jadi itu ada 6 topik outline yang bisa Anda pilih, ya sesuai dengan kebutuhan presentasi Anda. Ya, jadi bisa Anda pilih list, bisa pilih narasi, atau permasalahan, atau topical. Ya. Nah, nanti dalam video online berikutnya kita akan bicara mengenai bagaimana menerjemahkan outline itu menjadi konten yang komprehensif, ya, yang holistik, sehingga bisa membuat presentasi Anda menjadi kaya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video online berikutnya.